Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Zahra Syam, NIM 23133077 dari Prodi D3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan kasus 5/32 struktur biaya, titik impas, target laba dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Kasus 532 struktur biaya, titik impas, target laba, TP4, TP5, TP6. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Penjualan $30 juta, harga pokok penjualan yang termasuk variabel 17.400.000, tetap 2.800.000 yang bernilai 22.200.000. Penjualan 30 juta, harga pokok penjualan variabel 17.400.000, tetap 2.800.000 yang bernilai 22.200.000. Margin kotornya 9.800.000. Beban penjualan dan administrasi yang termasuk komisi 5.400.000, beban iklan tetap 800.000, beban administrasi tetap 3.200.000 yang dijumlahkan menjadi 9.400.000. Laba neto operasi senilai 400. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kontrolen Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjualan untuk menggarap penjualan di daerah itu. Dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasi karyawan sebesar $200 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500. Yang diminta adalah 1. Dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Penjualan 30 juta, harga pokok penjualan variabel 17.400.000, tetap 2.800.000, total HPP 20.200.000. Margin kontribusi penjualan dikurang HPP sama dengan 30 juta dikurang 20.200 sama dengan 9.800. Beban penjualan dan administrasi komisi 18% dari 30 juta yaitu 5.400. Beban iklan tetap 800, beban administrasi tetap 3.200, total beban penjualan dan administrasi sama dengan 9.400. Laba neto operasi 9.800 dikurang 9.400 sama dengan $400. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20% komisi
20% dari 30 juta sama dengan 6 juta. Total beban penjualan dan administrasi yaitu 6 juta ditambah 800 ditambah 3.200.000 adalah 10 juta. Laba neto operasi sama dengan 9.800.000 dikurang 10 juta, hasilnya mendapatkan rugi sebesar $200. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Komisi tenaga penjualan 10% dari 30 juta sama dengan hasilnya 3 juta. Gaji tenaga penjual yaitu 700, beban perjalanan dan hiburan 400, gaji manajer dan staf pendukung yaitu 200, beban iklan tetap naik menjadi 500 sama dengan 1.300.000. Total beban penjualan dan administrasi sama dengan 3 juta ditambah 700 ditambah 400 ditambah 200 ditambah 1.300.000 ditambah 3.200.000 sama dengan hasilnya 8.800.000 yang menghasilkan laba neto operasi yaitu 9.800.000 dikurang 8.800.000 menghasilkan $1 juta. 2. Hitunglah City Impulse Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. Margin kontribusi per dolar penjualan 1 dikurang HPP variabel dibagi penjualan dikurang komisi dibagi penjualan. Margin kontribusi sama dengan 1 dikurang 17.400.000 ditambah 30 juta dikurang 0,18 yang mendapatkan hasil 0,24. Titik impas 6.800.000 dibagi 0,24 mendapatkan hasil $28.333.33. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Margin kontribusi yaitu 1 dikurang 0,58 dikurang 0,20 yang mendapatkan hasil 0,22. Titik impas 6.800.000 dibagi 0,22 yang mendapatkan hasil $30.990.91. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Margin kontribusi sama dengan 1 dikurang 0,58 dikurang 0,10 sama dengan hasilnya 0,32. Beban tetap total 2.800.000 ditambah 1.300.000 ditambah 3.200.000 ditambah 700 ditambah 400 ditambah 200 yang menghasilkan 8.600.000. Titik impasnya yaitu 8.600.000 dibagi 0,32 yang menghasilkan $26.875. 3. Mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi? Jika penjualannya adalah $30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%, dari poin 1B, laba operasi dengan komisi 20% adalah rugi, yaitu 200. Pada penjualan 30 juta, untuk mencapai laba 0, digunakan rumus volume penjualan sama dengan beban tetap total dibagi margin kontribusi per dolar penjualan. Volume penjualan yaitu 6.800.000 dibagi 0,22 yang menghasilkan $30.991. 4. Tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Dari poin 1C, laba dengan tenaga penjualan sendiri yaitu 1 juta. Untuk mendapatkan laba yang sama dengan agen komisi 20%, volume penjualan yaitu beban tetap total ditambah target laba dibagi margin kontribusi per dolar penjualan. Volume penjualan yaitu 6.800.000 ditambah 1 juta dibagi 0,22 yaitu menghasilkan 7.800.000 dibagi 0,2 yaitu 35.454.545. Tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Dari poin 1C, laba dengan tenaga penjualan sendiri yaitu $1 juta.
Untuk mendapatkan laba yang sama dengan agen komisi 20%, yaitu volume penjualan sama dengan beban tetap total ditambah target laba dibagi margin kontribusi per dolar penjualan. Volume penjualan 6.800.000 ditambah 1 juta dibagi 0,22. Hasilnya 7.800.000 dibagi 0,22 yang menghasilkan 35.454.545 dolar. 5. Buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. B. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, ukuran aktivitas. Pada grafik tersebut, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Contoh grafiknya tersebut. Terdapat di dalamnya ada agen, tenaga penjual sendiri, titik impas agen, titik impas tenaga penjualan. Garis merah agen 20% menunjukkan bahwa laba lebih rendah dan bahkan mengalami kerugian jika penjualan di 30 juta dolar. Garis biru tenaga penjual sendiri lebih tinggi menunjukkan keuntungan yang lebih besar pada setiap tingkat penjualan. Titik impas agen lebih tinggi dibandingkan titik impas tenaga penjual sendiri, 26.900.000 dolar, yang berarti perusahaan lebih cepat mencapai keuntungan dengan tenaga penjualannya sendiri. Jadi kesimpulannya, tenaga penjualan sendiri lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.